Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan tentang intergroup conflict atau permasalahan kelompok sosial. Berikut adalah profil dari kelompok kami. Untuk penjelasan lebih lengkapnya, silahkan tonton video ini sampai selesai. Intergroup konflik adalah konflik yang terjadi antar kelompok. Konflik ini mengacu kepada ketidakcocokan atau perbedaan pendapat di antara satu atau dua divisi departemen atau subsistem dalam organisasi, di mana dalam organisasi membentuk sistem yang homogen dengan tugas dan tujuan berbeda untuk meningkatkan efektivitas organisasi keseluruhan. Meski begitu, mereka dituntut untuk mencapai tujuan organisasi bersama, contohnya seperti lini dan staf manufaktur, penjualan produksi dan pemeliharaan markas, staf lapangan, tenaga kerja, dan manajemen. Selanjutnya ada dinamika konflik antar kelompok. Dalam dinamika ini menampilkan konflik organisasi tingkat lanjut dari konflik antar kelompok. Adanya proses ini terjadi karena bantuan identitas sosial. Teori ini didefinisikan sebagai bagian dari individu, yaitu tentang bagaimana keanggotaan mereka dalam kelompok sosial dengan nilai dan makna emosional yang melekat pada keanggotaannya. Dalam teori ini berpendapat bahwa setiap individu mengklasifikasikan diri mereka sendiri dengan orang lain ke dalam berbagai bentuk kategori sosial. Hal ini dilakukan mereka untuk mendapatkan atau memperoleh identitas sosial yang positif bagi keanggotaan kelompoknya. Ternyata mereka sendiri yang menyebabkan individu yang membandingkan diri mereka dengan orang lain yang berasal dari luar. Ini juga menjadi proses yang berlangsung di dalam dan di antara dua kelompok yang saling bertentangan dalam suatu organisasi. Terdapat juga perbedaan dalam satu periode yang intens tentang menang atau kalah, perilaku dan perubahan persepsi. Ketika antar kelompok konflik yang menang atau kalah, orientasinya terjadi di dalam anggota kelompok. Dalam setiap kelompok akan ada peningkatan perilaku relatif terhadap hubungan yang berorientasi pada perilaku tersebut. Perilaku dan perubahan persepsi. Ketika antar kelompok konflik terjadi, kompetisi antar anggota dalam grup berkurang dan menjadi lebih kohesif. Anggota kelompok cenderung menyesuaikan diri dengan norma kelompok yang lebih, dan mereka menjadi setia kepada kelompok tersebut. Di bawah ancaman eksternal, anggota merapatkan barisan, mengecilkan perbedaan pendapat, dan menyajikan sebuah front bersatu melawan outgroup. Di lain pihak, hal ini dapat mengurangi konflik intrakelompok, usaha yang dapat menyebabkan tidak efektif dalam memecahkan masalah. Prestasi dari satu kelompok dipandang superior untuk orang-orang dari kelompok lawan. Anggota in-group merasakan anggota kelompok lain sebagai musuh, dan mereka menggambarkan satu sama lain dengan stereotip negatif. Terkadang anggota in-group merendahkan yang out-group sebagai cara untuk membenarkan antar kelompok agresi. Kemudian ada dua jenis kesalahan yang terjadi. Ini cenderung malah memperbesar perbedaan di antara mereka dan malah meningkatkan konflik. Selain itu, hal ini dikarenakan juga oleh perbedaan solusi di antara mereka dan juga adanya kepercayaan yang berbeda di antara mereka. Kemudian poin selanjutnya ada pembentukan struktur, di mana pembentukan struktur ini berpengaruh kepada kekuasaan pemimpin. Apabila ada suatu individu yang terlihat menonjol di kelompok tersebut, otomatis dia akan mendominasi kelompok tersebut. Pemimpin itu yang dianggap ramah dan juga tanggap, otomatis akan disegani dan diterima dengan baik di kelompoknya. Pemimpin ini juga berasal dari setiap individu yang mampu menunjukkan formalitas mereka. Di samping itu pula, struktur yang dibentuk ini itu harus dapat terjadi penekanan pada setiap tugas dan pencapaiannya, agar meningkatkan formalitas dan struktur di anggota tersebut.
Berikutnya, yang terakhir adalah efek dari intergroup konflik atau dampak yang ditimbulkan dari konflik kelompok sosial. Studi eksperimental Julian dan Ferry menemukan bahwa kelompok-kelompok yang berada di kondisi kompetitif meningkatkan kualitas dan kuantitas output lebih banyak daripada kelompok-kelompok yang berada di bawah kondisi koperasi. Terdapat dua dampak yang terjadi dari konflik antar kelompok sosial. Dampak yang pertama adalah dampak positif, dampak yang kedua adalah dampak negatif. Untuk dampak positif sendiri bisa kita lihat di dalam perguruan tinggi, yaitu bisnis dari mahasiswa. Kemudian untuk dampak negatifnya bisa kita lihat dengan permasalahan atau konflik antar kelompok yang terjadi, melibatkan produktivitas dan cara bergaul, kemudian iklim organisasi, serta cara untuk beradaptasi. Sebenarnya, efek dari konflik kelompok antar sosial ini belum sepenuhnya diselidiki, karena kebanyakan peneliti hanya cenderung menghakimi. Untuk melihat efisienkah atau tidak efisienkah konflik tersebut, yang hanya tahu ya kelompok yang terlibat dalam konflik itu sendiri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan banyak kesalahan. Untuk kalian yang ingin menambahi materi yang telah kami presentasikan, bisa kalian komen melalui kolom yang ada di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.